Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya sahabatku yang menghadiri kajian rutinan Kamis malam Jumat ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di malam ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Marilah kita buka Al-Qur'annya dulu. Kita buka di dalam surat Toha ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Yang artinya Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ayat selanjutnya, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Yang artinya, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Ayat yang ke-87. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna
حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Yang artinya mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Ayat yang ke-88 surat Toha. Wa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Yang artinya kemudian dari lubang api itu dia dalam kurung Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kisah di surat Toha ini menerangkan kejadian di masa Nabi Musa dahulu. Akan tetapi itu simbol hati setiap manusia, yang mana manusia itu datangnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Akan tetapi ketika manusia datang detik-detik akil balik tiba, manusia pada ingkar di dalam dadanya. Dan manusia di dalam dadanya tumbuh api, yang mana di dalam api itu ada patung lembu atau patung sapi. Jadi sapi inilah dinisbatkan kepada manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi manusia yang mengikuti hawa nafsunya itu sama halnya seperti kaumnya Nabi Musa yang menyembah patung sapi, menyembah dirinya sendiri di dalam dadanya. Ketika manusia dahulu sudah berjanji, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhan kami. Ketika saat bayi dan saat dulu ketika kita belum ada, yang ada hanya Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Akan tetapi setelah kita diwujudkan, dihadirkan, dilahirkan, dan ketika detik-detik akil balik tiba, kita akhirnya merampas kehidupan Allah, merampas kekuasaan Allah, merampas daya upaya Allah. Itulah kita, termasuk saya, yang selama ini selalu menyembah patung sapi. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Allah tidak lebih tinggi daripada binatang ternak. Itulah sapi yang ada di dalam dada ini, yakni hawa nafsu, selama ini selalu bercerita tentang Tuhan. Akan tetapi bagaimana mungkin hawa nafsu bisa menceritakan tentang Tuhan, sementara yang dijadikan Tuhan selama ini dirinya sendiri di hatinya. Itulah manusia penyembah patung sapi seperti
kaumnya Nabi Musa dahulu. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, Zabur, Taurat itu semua cerita tentang ayat-ayat yang terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Supaya manusia mempelajarinya dan supaya manusia menyelamatkan dirinya dari patung sapi itu, menyelamatkan dirinya dari hawa nafsunya. Kita lanjutkan ayat yang ke-89. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Jadi hawa nafsu ini tidak akan membawa kebaikan ataupun keburukan bagi manusia itu bila manusia menyadari bahwa dirinya sebenarnya di dalam kekuasaan Tuhannya. Namun bagi manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka kebaikan dan keburukan itu sama halnya keburukan semuanya di sisi Allah. Baik itu kelihatannya kebaikan yang dikerjakan, semuanya serba buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak mempertuhankan Allah, tapi mempertuhankan hawa nafsunya sendiri di dalam dadanya. Ayat ke-90, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Yang artinya, dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Karena diri manusia kita, termasuk saya sendiri selama ini, telah mengembala sapi yang ada di dalam dada ini, di dalam kehidupan dunia ini, mengembara terus sampai datangnya syakaratul maut, yakni pulang dari pengembaraannya. Maka sebenarnya di sisi Tuhanmu lah tempatmu berlabuh, tempat diri kita berpulang, yakni lillahi ta'ala. Selagi kita tak bisa pulang kepada Sang Pencipta, kita akan mengembara terus, mengembara di dalam ketakutan, mengembara di dalam penderitaan, mengembara di dalam kekecewaan, di dalam kehidupan ini, di dalam pengembaraan selalu haus, selalu lapar akan perkara-perkara dunia. Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan engkau Tuhanmu lah. Dan sungguh Tuhanmu lah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutlah aku dan taatilah perintahku. Maka ikutlah kepada orang-orang yang diutus oleh Allah. Ikut apanya? Apakah kita ikut seperti ikutnya manusia kepada manusia? Yang dimaksud taatilah Allah,
ikutilah aku dan taatilah Allah, itu maknanya kembalilah ke jalan Tuhanmu, serahkan dirimu, serahkan hidupmu, relakan, ridhokan hanya Allah yang berkuasa atas diri kita ini. Inilah yang dimaksud seruan Allah itu. Tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, selalu dan selalu kita seru kembali kepada Allah agar kita bisa enjoy saja di dalam kehidupan ini. Wong semuanya hanya milik Allah. Wong semuanya sudah diperintahkan oleh Allah. Wong semuanya sudah dikuasai oleh Allah, sudah dijaga, dicukupi, dikasih dan sayangi. Itulah orang-orang yang kembali kepada Allah sehingga hatinya bisa tenang, bisa senang, bisa gembira, bisa bahagia di dalam kehidupan ini karena bersama Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Ayat yang ke-91, qalu lan nabraha alaihi aqifaina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami. Maknanya manusia tak akan pernah bisa meninggalkan diri manusianya di dalam hatinya sebelum kedatangan syakaratul maut. Itulah yang dilambangkan Nabi Musa tadi. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Itulah maknanya setiap diri manusia tak akan pernah bisa mampu meninggalkan diri manusianya di dalam hatinya sebelum datangnya syakaratul maut atau sebelum datangnya kematian. Ayat yang selanjutnya, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Dia Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah tersesat? Alla tattabi'an afa'asaita amri. Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Qala ya bana umma la ta'khud bilihyati wala bira'si inni khasyi'atu an taqula farraqta baina bani Israila walam tarqub qawli. Dia Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Jadi ini ceritanya Nabi Musa dan Nabi Harun, yakni ketika manusia atau ketika kaumnya Nabi Musa telah menyembah patung betina, endingnya ketika Nabi Musa datang, akhirnya manusia itu disuruh bertaubat dengan syarat harus mencari sapi atau lembu yang terbagus di negeri itu, berapapun harganya, untuk penebusan dosa, untuk dibaiat hatinya, dikembalikan imannya. Jadi mencari lembu yang terbaik, setelah mendapatkan lembu yang terbaik, ditimbanglah lembu itu berapa bobotnya.
Bila bobotnya 1 ton, berarti harga lembu itu seperti emas juga 1 ton. Jadi harga untuk pertaubatan manusia dari keingkarannya, yakni harus mengkorbankan hartanya, mengkorbankan badannya, mengkorbankan hidupnya, guna untuk diterimanya taubatnya manusia itu. Bila manusianya masih nyata wujud di dalam dadanya, selamanya pintu taubat itu takkan pernah terbuka. Jadi terbukanya pintu taubat itu ketika manusia berani meninggalkan, berani mengkorbankan dirinya demi Tuhannya. Itulah taubat yang sebenar-benarnya taubat, sehingga manusia bisa tenang hatinya, bisa senang hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakan, ridhokan apa-apa yang sudah diamanahkan kepadamu. Hidup, badan, segala aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya hanya milik Allah. Kembalikan dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho. Bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita sementara kita tak pernah ridho meninggalkan kedirian kita di hati kita? Bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita sedangkan kita sendiri masih menjadi Tuhan-Tu atas apapun yang kita kerjakan? Maka bila sudah diserahkan kembali kepada Allah, maka fadkhuli fi ibadi. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud ibadah, itulah yang dimaksud amal soleh. Jadi mengabdi, ibadah, amal soleh itu bukan versi-versi pemahaman manusianya. Jadi ibadah, amal soleh dan kebaikan itu versi Tuhan. Jadi harus apa? Harus Tuhan yang melakukan semua itu, bukan manusianya. Bila manusianya yang melakukan, berarti yang menjadi Tuhan masih manusianya di dalam dadanya. Akan tetapi bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia, itulah kebaikan itu, itulah kebajikan itu. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi surganya Allah itu penuh dengan kebaikan. Baik bagi manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Baik segala hal di dalam penjagaan, di dalam kekuasaan, di dalam pemeliharaan apapun yang terjadi pada diri manusia, semuanya akan Islam, semuanya akan selamat. Pulang kembali kepada lillah. Itulah sekilas kisah Samiri yang menyesatkan orang-orang Bani Israel. Samiri itulah yang disebut hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Selama ini kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Dan kembalikanlah bahwa sebenarnya manusia tak punya hawa nafsu. Siapa hawa nafsu itu? Bila tak ada hidup, apakah ada hawa nafsu? Tergantung manusianya. Bila manusianya yang hidup, berarti itu hawa nafsu manusianya. Akan tetapi bila hanya Allah yang hidup, maka hawa nafsu kembali mutmainnah. Jadi kembali dari fahsya wal mungkar. Bila manusianya yang merasa punya hawa nafsu, pasti kemungkaran telah dilakukan oleh manusia. Karena manusia ingkar kepada Tuhannya. Dan ketika manusianya sudah merelakan, meridhokan di dalam pintu baiat, melepaskan semuanya. Karena semuanya hanyalah milik Allah, maka nafsu itu akan tenang. Alias enjoy saja. Semoga
saya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun sebentar, semoga menjadikan kita sebagai hikmah dan pelajaran untuk selalu dan selalu menjaga diri kita dari diri kita sendiri. Marilah kita akhiri kajian malam ini dengan selawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri walimin bighalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.